Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في كل وقت وحين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. Bisa terlibat ya? Apa lagi? Apalah Umaru? Wa qala Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaqa. Rasulullah SAW pada waktu itu memerintahkan kami untuk bersedekah. Fa waqafa dzalika malan inti. Fakultu al-yawma asbiku Abu Bakrin radhiyallahu anhu. In sabaqtuhu yauman. Pada waktu itu kebetulan aku ada harta. Kemudian aku berkata kepada diriku sendiri, hari ini aku akan mendahului Abu Bakar radhiyallahu anhu di dalam hal bersedekah. Faji'tu binisfi mali. Maka aku pun datang kepada Rasulullah menyerahkan separuh hartaku. Faqala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, ma'ab qaita li ahlika. Apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Kok kamu sedekah banyak banget ini. Faqultu mislahu. Kemudian aku, Sayyidina Umar berkata, menjawab, ya seperti ini juga, maksudnya separuh juga. Fa'ata Abu Bakrin radhiyallahu anhu bikulli malihi. Kemudian Abu Bakar pada waktu itu datang dengan membawa semua hartanya. Faqala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, ma'abqaita li ahlika. Apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Qala abqaitu lahum Allah wa rasulahu. Abu Bakar menjawab, yang kusisakan untuk mereka keluargaku adalah Allah dan Rasulnya. Fakultu la apa ini? La usabikuka bisain abada. Kemudian aku pun Sayyidina Umar berkata, aku tidak akan pernah bisa mendahuluimu selama-lamanya. Rasulullah SAW memerintahkan umat Islam untuk bersedekah. Pada waktu itu mungkin ada keperluan untuk biaya perang atau untuk apa. Dan Sayyidina Umar pada waktu itu kebetulan sedang punya harta agak banyak. Dan dalam hati beliau mengatakan, nah kali ini aku akan mengalahkan Abu Bakar lah sekali-sekali. Kemudian dia membawa hartanya separuh, punya harta 1 miliar ya, 500 juta dibawa, diserahkan Rasulullah. Rasulullah bertanya, untuk keluargamu kamu sisakan berapa? Ya segitu juga. Separuh itu separuh untuk sedekah, separuh untuk keluarga. Dan pada waktu itu Abu Bakar datang membawa semua hartanya. Rasulullah bertanya, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab, untuk mereka aku sisakan Allah dan Rasulnya. Aku serahkan semuanya pada Allah dan Rasulullah. Dan Sayyidina Umar berkata, wah kalau begini caranya aku selama-lamanya tidak akan pernah bisa mengalahkanmu. Ini kan tentang keutamaan sedekah. Sedekahnya Abu Bakar ya semuanya hartanya serahkan Allah dan Rasulnya. 100%. Kok bisa ya? Ya bisa aja. Kalau memang Allah itu memberi hidayah dan pertolongan, semuanya jalan. Terus keluarganya Abu Bakar gimana? Ya tetap cukup.
Terus dapat dari mana? Ya ada aja jalan itu untuk dapat uang. Apakah karena diberi yang lain? Ya tidak juga. Nah, yang memberi Allah. Enggak, maksudnya Allah memberi lewat orang lain memberi, ya tidak juga, tidak harus begitu. Wong sebenarnya jalannya rezeki itu kan yang bikin juga Allah. Kadang-kadang jalan rezeki yang istilahnya itu tetap terus menerus itu membuat orang lupa bahwa sebenarnya jalan rezeki itu yang bikin Allah, rezekinya itu yang ngasih juga Allah. Misalnya pegawai, ya pegawai tiap hari ya bekerja terus tiap bulan gajian. Lama-lama kalau tidak hati-hati nanti merasa bahwa ya rezekinya itu ya dari bekerja itu, bukan dari Allah. Padahal sebenarnya bekerjanya itu kan yang memberi pekerjaan pada hakikatnya kan juga Allah toh. Yang memberi gaji juga Allah. Ya enggak, tiap kalau kerja pasti dapat gaji. Ya belum tentu. Nah, kalau pegawai negeri ya belum tentu. Kalau negara tiba-tiba bangkrut nggak bisa bayaran bisa aja. Semuanya kan Allah yang menciptakan. Itu juga misalnya perdagangan jual beli. Nah, semuanya hakikatnya itu kan Allah yang mendatangkan calon pembeli juga Allah, yang membuat calon pembeli itu mau membeli juga Allah, yang membuat misalnya ide itu keluar dari orang yang bisnis itu juga idenya kan juga dari Allah, yang membuat itu pembelinya mau beli karena omongannya si penjual. Omongannya penjual itu kan idenya dari Allah, mulutnya yang bikin juga Allah. Akhirnya laku, terus dapat laba, itu semuanya kan berarti dari Allah. Itu loh. Jadi jangan terjebak pada sebab musabab itu kan yang menciptakan juga Allah. Jangan percaya pada sebab musabab. Itu loh. Percayalah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau semuanya yang bikin Allah ya sudah kita diam aja, tidur aja. Ya salah lagi. Ya, kalau memang Allah itu membuat kamu tidur terus, kamu nggak usah bikin rencana, kamu tidur terus kok. Nah, loh. Bahkan ketika kamu tidak ingin tidur, kamu tetap tidur. Nah, bukan hanya tidur, malah mungkin pingsan atau malah koma. Orang koma itu juga tidak ingin koma. Koma berbulan-bulan. Nah, dia sebenarnya kan tidak ingin dan tidak berencana. Allah menghendaki ya koma itu aja. Jadi kalau untuk koma kamu nggak usah bikin rencana, tidur barang itu. Nah, kewajiban kita itu bergerak karena Allah memberi kita akal. Kewajiban kita menggunakan akal kita. Betul lah. Namanya begitu. Warawa atau baroniu. Nah, ini konsep ahlu sunnah wal jamaah seperti ini itu kan rumit, ya, berputar-putar. Kalau orang yang maunya instan itu tidak sabar, maunya yang pasti-pasti, ya jelas, ya tidak bisa. Agama itu memang berjalin berkelindan. Kalau yang jelas-jelas kaku-kaku nanti akhirnya jadi teroris itu. Harus strength ya, tidak bisa begitu. Warawa atau Baraniyo, Imam Tabarani menceritakan Anang Umar radhiyallahu anhu, bahwa Umar radhiyallahu anhu arsala gulamahu bi arba'i mi'ati dinarin li Abi Ubaidah bin Jarrah. Bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menyuruh gulamnya, anak laki-lakinya atau pembantunya, membawa 400 dinar untuk diberikan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Wa amarahu bitta'anni liyara ma yasna'u fiha. Kemudian Sayyidina Umar juga memerintahkan setelah nanti menyerahkan uang itu kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, supaya melihat apa yang dilakukan Abu Ubaidah bin Jarrah dengan pemberian Sayyidina Umar itu. Fadhaba biha ilaihi wa a'taha wa ta'anni yasiran. Fa farraqaha kullaha
Kemudian utusan Sayyidina Umar pun berangkat dan menemui Abu Ubaidah bin Jarrah menyerahkan 400 dinar. 400 dinar cara saiki ya 400 miliar, 4 miliar. Kemudian utusan Sayyidina Umar itu memperhatikan apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah dengan uang sejumlah itu. Nah, ternyata Abu Ubaidah bin Jarrah membagi-bagi uang itu semuanya, disedekahkan lagi semuanya. Faraja'a al-ghulamu li Umar fa akhbarahu. Kemudian utusan Sayyidina Umar pun kembali menemui Sayyidina Umar dan mengabarkan mengenai hal itu. Fawajadahu qad angadda mislaha li Muadz bin Jabalin. Ketika menghadap Sayyidina Umar, Sayyidina Umar sedang menghitung uang sejumlah itu lagi dan untuk diberikan kepada Muadz bin Jabal. Farsalaha ma'ahu ilaihi wa amarahu bita'anni kadzalika. Fafa'ala fafarraqa. Kemudian laki-laki itu utusan Sayyidina Umar pun kembali disuruh Sayyidina Umar untuk menyerahkan uang 400 dinar kali ini kepada Muadz bin Jabal. Kemudian disuruh memperhatikan apa yang dilakukan oleh Muadz itu. Nah, ternyata oleh Muadz bin Jabal uang itu semua juga dibagikan lagi, disedekahkan lagi. Fa'atlangat zaujatuhu. Nah, pada waktu itu istrinya Muadz bin Jabal melihat waqalat nahnu wallahi masakinu fa'atina. Kami ini maksudnya istri dan anak-anak itu demi Allah termasuk orang miskin, Bu. Kami juga diberi bagian. Falam yabqa bil hirqati illa dinarani fa'atahuma laha. Kemudian ternyata di dalam kantong itu tinggal 2 dinar. Kemudian 2 dinar itu diberikan Muadz bin Jabal pada istrinya yang miskin yang tidak punya apa-apa itu. Yang lain semua diberikan orang lain. Faraja'a al-ghulamu li Umar wa akhbarahu. Kemudian utusan Sayyidina Umar itu kembali menghadap Sayyidina Umar dan mengabarkan hal itu. Fasarra bidzalika. Maka Sayyidina Umar pun mendengar kabar itu merasa senang. Maqala innahum ikhwatun ba'duhum min ba'din. Sungguh mereka semuanya itu bersaudara satu sama lainnya. Jadi podo-podo le suka sedekah sama-sama. Ini kan waktu itu kan Sayyidina Umar menjadi khalifah tadi. Sehingga Muadz bin Jabal kan salah satu pembantunya. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah kan juga salah satu pembantunya. Pembantu dalam mengatur pemerintahan kekhalifahan Sayyidina Umar. Nah, begitu. Ini semua sahabat tuh ya cirinya hati-hati mencari rezeki, dan kalau dapat rezeki yang halal sudah hasil dari hasil hati-hati itu hobinya sedekah dan berlomba-lomba sedekah. Alah. Baru yang lain-lain, alah. Baru yang lain-lain. Hati-hati mencari rezeki, kemudian sedekah. Alah. Nah, yang lain-lain ada kena nanti. Kalau sholawatnya bagaimana? Yang sudah bersama Rasulullah ya. Setiap tarikan nafas ya, sahabat Nabi itu ya bersolawat ya. Nah, itu dah. Anunya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini supaya bisa merasakan halwatul ibadah yang lain-lain, nanti yang lain-lain bisa dapat semua. Wajah bisanatin hasanin, dan ada hadis yang hasan. Anna zaujata Talhata bin Ubaidillah, bahwa istrinya Talha bin Ubaidillah ra'at minhu sikolan, melihat
suaminya itu dalam keadaan merasa berat. Maqalat lahu, maka istrinya berkata pada suaminya itu, Talhah itu, malaka langallahu robaka minna syai'un fana tabuka. Apa yang terjadi, merasa kelihatan bersedih. Apa yang kemudian istrinya tanya, ada apa ini? Apakah ada sesuatu yang kulakukan yang membuat engkau merasa tidak enak? Ceritakanlah kepadaku. Qala la wala ni'ma halilatul mar'il muslimi anti. Kemudian Abu Talha menjawab, tidak, sungguh perempuan muslim yang sungguh istri orang Islam yang nikmat itu, yang bagus itu ya engkau, maksudnya sungguh kamu itu istri yang baik. Walakin ijtama indi malun wala adri kaifa asnangu. Tetapi masalahnya saya itu sedang mikir begini, ini aku punya harta yang terkumpul, aku tidak tahu mau aku apakan uang ini. Qalat wa ma yaghumuka minhu udungu qaumaka faqsimhu bainahum. Istrinya menjawab, apa yang membuatmu berpikir ini? Ya soal harta toh, ya, gampang, panggil saudara-saudaramu, kemudian duitmu itu kamu bagi untuk mereka semua, selesai. Faqala ya gulam alayya qaumi fakana jumlatu ma qasama arba'u mi'ati alfin. Kemudian Abu Talha berkata, wahai pembantuku, undanglah saudara-saudaraku. Nah, kemudian ternyata yang dibagi oleh Abu Talha itu, Talhah bin Ubaidillah itu adalah 400.000 ini dinar, miliatan. Jadi Talhah bin Ubaidillah itu terlihat oleh istrinya kok kelihatan mikir sedih, itu ada apa loh? Tanya, ada apa ayah? Ada apa Pah? Ada sesuatu yang kulakukan yang membuatmu tidak senang, po? Katakan saja kepadaku. Oh enggak, kamu istri yang baik. Ini cuma aku lagi mikir gini loh, ini ada duit banyak banget ya, aku punya duit banyak banget ya. Aku nggak tahu ini harus untuk apa ini. Istrinya yang menjawab, gampang itu, saudara-saudaramu kumpulkan, kemudian dibagi aja uangnya semua, selesai, udah nggak mikir lagi. Oh iya ya, nah, terus diundang, terus ditum. Jadi Talha bin Ubaidillah ini susah karena dedit. Nah, orang sekarang kebanyakan susah karena orang dedit. Nah, ini Talha bin Ubaidillah susah diteokahi kayak ngopo ya. Piye nah. Maksudnya piye itu akan diberikan kepada siapa kan ngono ta? Penake piye, tepate piye sedekah iki. Nah, istrinya melihat apa? Ini diteokah banget, awake dhewe kae banget ngopo iki. Wis didom dulur-dulure awake dhewe. Dundang dom rampung ngono. Nah, iki padha-padha lumane ta itu. Sing Talhah bin Ubaidillah juga murah hati, istrinya juga tidak kalah murah hatinya. Istri zaman sekarang mungkin jawabannya lain lagi. Apa kamu kok sing aku dapat duit banyak banget ini, bingung untuk apa mah? Untuk sedekah apa? Enak aja. Kamu kan punya istri, sini. Ya kan ya sedekah nek nang pondoke Pak Kiai kan bilang, ya sithik wae 2,5% rasa reko-reko. Masa 2%. Lah dite pira ta, Pak? Sak miliar. 2,5% pira berarti kuwi? Sak mil te. Rong tahun dedet ae rasa ngeta. 20 juta. 20 juta.
2,5% ora apa-apa. Ya ora apa dipotong sayur. Lho kok kae ya, Pak? Nek 1% wae piye? Ah, kere. Murah apa-apa. Pak Kiai iki tok amplope 1 juta wis bungah banget sujud syukur ping 17. Aduh. Ya memang orang itu, orang yang murah hati itu memberi banyak aja merasa sedikit. Tapi kalau orang pelit itu memberi sedikit aja merasa memberi banyak. Makanya itu untuk mengukur diri kita. Kita kalau memberi itu merasa memberi banyak atau sedikit. Nah kita merasa memberi itu, wah tenan wis tak nahke, berarti saya vokal kayak. Wah, nah, misalnya, ya minggu contoh ya, sebenarnya tidak mungkin terjadi. Ogleng terus. Kowe ngopo gleng kok ketok susah banget. Aku bar sedekah karo Pak Ki pira 10 miliar ya. Lah ngopo kok kan ora kesidikan to ngono sinau. Ming cerita kene ya ora mungkin kuwi ngono. 10 miliar apa 10.000? Ya kuwi sing bener. Aduh. Nah, ngono kuwi nek merasa aku kok terlalu sedikit, kok kurang ya lah aku. Nah, itu berarti kamu mulai lumo itu. Atau mungkin lumo lho nek jingok iki lah aku ngenai kok kayane mau. Ngono kuwi. Ha pokel kaya cetha wae ngono. Kah tenan asem ki mah krungu. Nah, le ngono kuwi misale gleng bakulan apa terus bathi 2 yuta terus kaca krungu. Kene 2,5% sedekah. 2,5% 2 yuta piro? Piro? 50.000 ta? Piro? 50.000 ya. 50.000 wah jinguk mah kaca matane weruh ngono iki. Sem tenane ngene jenenge pokel. Ngono lho. Kalau kita memberi merasa kok terlalu sedikit, itu berarti kita mulai benar. Memberi kok rumangsa kok kayan nek mau yakin sumpah. Kene susuk ngono kuwi. Ini saya pokel iki. Bismillahirrahmanirrahim. Atau setidak-tidaknya orang itu, kalau kita itu harusnya, nah, iki mau kan Tolha bin Ubaidillah kan bingung mau diberikan siapa, nah sebenarnya. Bukan bingung untuk apa, itu bukan maksudnya itu. Ini untuk siapa ya tepatnya. Ini ada duit untuk sedekah, tapi tepatnya untuk siapa ya? Pusing aku mikir, nah gitu loh. Nah loh, kayak begitu. Atau kalau di makna lain juga bisa, ini gara-gara punya duit jadi pusing ini. Istrinya, oh sedekahkan selesai. Nah itu bisa juga dimaknai seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga itu Ustadz ngajari sedekah. Tapi di satu sisi juga ngajari riba. Makanya yang pada sedekah pada Ustadz itu banyak yang hancur. Bukan karena berarti sedekah enggak membuat kaya, enggak. Lah sekaligus si Ustadz itu ngajari riba kok ya. Ngajari utang bank, ngajari macam-macam. Ya hancur caranya ngono kuwi. Yang pertama itu yang diajarkan itu mencari rezeki yang halal. Betul, berusaha mencari rezeki yang halal. Betul. Meskipun kita tidak usah tajasus, tidak usah terlalu aleman hati-hati banget ngantek apa ora gelem ya ndak bisa. Tidak usah terlalu banyak tanya. Tapi secara kasat mata itu apa yang kita kerjakan itu tidak melanggar hukum Islam, dalam hal mencari rezeki. Secara umum begitu. Itu yang pertama begitu. Nah, jadi kehati-hatian nomor 1 kan sebenarnya soal rezeki. Yang kedua, setelah kita diberi rezeki oleh Allah, sebagian kita sedekah. Kan itu intinya itu. Yang pertama itu. Baru nanti yang lain-lain itu akan mudah diatur. Tapi mbok setiap hari suluk, melu torekot, melu macam-macam. Kalau soal rezeki nggak hati-hati, ya sudah batal demi hukum itu, nggak ada apa-apanya. Atau soal rezeki tidak hati-hati, meskipun dia suka sedekah, ya lebih cepat hancur. Karena Allah akan menghancurkan orang seperti itu supaya orang itu segera berhenti dengan perilaku mencari harta tidak halal. Karena makanya berusaha mencari rezeki yang halal. Setelah itu sedekah.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi donga sing andalan donga ya malah sedekah itu jane. Ana gitu. Jadi kalau kamu punya keinginan macam-macam ya sedekah. Keinginan belum tercapai ya disedekahi terus sampai tercapai ya. Luwih mandi bangane kowe ya Allah secara tahajud. Luwih mandi sedekah. Kenapa luwih mandi sedekah? Karena kalau kamu tahajud, Allah itu tidak butuh kamu tahajuti. Allah itu kamu tahajud atau tidak itu enggak ada bedanya. Halo, ingin yang gunungan Mas ngaji tentang tekad itu. Semua makhluk Allah itu beribadah sebagaimana ibadahnya orang yang paling beribadah ya. Yang paling beribadah kan Rasulullah. Itu sedikit pun tidak menambah kemuliaan Allah. Atau semua makhluk Allah itu maksiat semaksiat-maksiatnya. Semuanya, puncaknya maksiat misalnya Fir'aun. Semua makhluk Allah kelakuannya sama dengan Fir'aun. Itu tidak sedikit pun mengurangi kemuliaan Allah. Nah, ketika yang disukai Allah itu kan ketika kamu berbuat untuk makhluk Allah. Itu loh. Nah, makanya saya mengatakan berdoa dengan cara bersedekah dan berdoa dengan mengangkat tangan di malam hari mustajab mana? Ya mustajab sedekah. Karena berdoa di malam hari itu kamu nggak bikin apa-apa sama makhluk Allah. Nah, loh. Sementara kalau kamu sedekah itu kamu bikin sesuatu kebaikan untuk makhluk Allah. Dan itu yang disukai Allah. Nah, itu yang punya uang, yang tidak punya uang sama sekali ya istighfar mendoakan orang Islam kan juga sedekah. Senyum sedekah. Bersikap baik sedekah, melayani sedekah, mendoakan sedekah. Nah itu dah. Baca tasbih sedekah. Itu yang bagi yang tidak punya uang sama sekali juga seperti itu. Tapi kalau yang punya uang ya sedekah itu ya duit. Gitu loh. Tidak bisa duitnya banyak enggak malah ngeluarin duit. Kamu sedekahnya senyum aja itu enggak bisa, enggak begitu. Senyum itu termasuk ibadah, sedekah. Itu sabda Nabi kepada orang yang sama sekali tidak ada duit. Gitu. Awal mulanya begitu. Meskipun orang yang punya duit, sedekah duit dan harus tetap senyum kan gitu ta. Anunya kan begitu. Nah, iki ana cempe ucul. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak punya keinginan apa sedekah. Di samping habis itu terus tahajud berdoa, ngangkat tangan ya Allah. Kan itu ta? Caranya begitu. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Belum pernah saya ceritakan ya. Dulu waktu pertama awal-awal poligami itu kan ya ada gejolak. Nah, istri kan harus penyesuaian. Ya kan sebel lah. Bendino kok kayak nangis. Ya tak sedekah. Tiap hari sedekah. Sedekah itu doa terkabul itu meskipun mungkin rangkaian kejadiannya belum berubah, tapi rasanya yang berubah. Nah, loh, rasanya yang berubah. Lama-lama nanti keadaannya juga berubah. Nah, misalnya aku mbiyen sedekah tiap hari untuk istri supaya stabil. Nah, itu saya sedekah misalnya mulai 1 hari, 2 hari, 3 hari, tiap hari saya sedekah. Itu si istri itu keadaannya belum berubah. Faktualnya itu ya isi sok nangis, isi sok cemberut, isi sok njaluk warna-warna itu. Tetapi rasanya di hati saya dan di hati keluarga saya secara umum itu berbeda. Menjadi itu tidak berat lagi. Karena sebenarnya yang penting itu kan rasanya. Makanya yang penting rasanya Bung. Seberat apapun kalau di perasaan kita itu ringan kan ringan. Seringan apapun kalau di perasaan kita itu berat ya berat. Kan ada setidaknya itu ada dua hal. Satu faktual kejadian. Yang kedua menanggapi kejadian itu. Nah, itu dah yang disebut rasanya tadi. Dan itu semua kan yang bikin juga Allah, yang menolong juga Allah. Nah, dah. Nah, niki seperti itu.
Ada kalanya misalnya orang itu punya uang 1 juta, wah sudah gembiranya luar biasa, ya toh. Tapi di satu sisi ada orang yang sudah punya 100 juta masih susah, ya toh. Nah, kan cara menanggapi 1 juta atau 100 juta itu bagian dari anugerah Allah, bagian dari rezeki, ya toh. Ya, ngono kuwi carane iki. Anak ngeyel ya disedekah tiap hari. Sedekah pisan pindho anake serada apik, terus lali ra sedekah meneh ya ngantek tuntas to. Ngono to? Ngantek tuntas. Nah apa-apa nek ra tuntas ya padha karo ngaji. Yang menyang mendak mamrebu Iqra. Agek entuk juz jilid 3 terus ra menyang neh. Ya kan tas sudah bisa maca Quran. Itu to? Begitu juga kalau kita itu menghendaki perubahan dengan doa dalam wujud sedekah. Sampai perubahan itu benar-benar mapan, baru kita berhenti sedekah. Dan biasanya kita dilupakan, dibuat lupa oleh Allah. Aku mbiyen dibuat lupa. Tiap hari sedekah, 25.000 atau berapa. Zaman waktu itu saya masih jadi guru masih tinggal neng Jati ya, karo Pak Wan ya. Itu sampai 7 bulan itu, sekitar 7 bulan atau 9 bulan. Lama-lama lupa aku bahwa aku keadaan sudah berubah, pelan-pelan lupa sampai lupa banget. Tapi lupane iki wis rampung ngono lho, nek kowe misale aku ya sedekah agek entuk 2 dina wis lali, ya diitung kena penalti no. Ngono to? Urung tercapai maksudmu kok. Jane aku niat mendino iki pendak sak jam jane asline aku arep sedekah. Ning lho lali. Lho lali kan iso diitung, ngono to? Kowe mulai kapan mencanangkan tanggal 1 ya. Tiap hari berapa misalnya 100.000. Sekarang tanggal berapa 30. Aku ming teringat 2 hari. Lah kan tetap bisa dihitung. Berarti 100.000 ping 30 kan ngono to? Itu loh. Nah, ora kok terus lali ya wis jenenge lali sing gak lali kan ya Gusti Allah. Aku jenenge kowe ora ndek keinginan yang kuat, tidak punya tekad yang kuat. Dan orang Islam itu kan sebenarnya kalau melihat ada masalah kan harus diselesaikan. Maka kebanyakan kiai itu dalam tanda petik itu cerewet cerigis melihat santrinya bermasalah. Karena memang ono toh hadis yang Riyadhus Shalihin itu. Orang beriman tuh kalau melihat masalah tidak akan pernah melewati kecuali sudah berusaha menyelesaikan masalahnya. Itu loh. Itu aja masalah orang lain, apalagi masalah kita sendiri. Jangan sampai kita ayo seleh-leh luweh. Ya jangan. Kalau kita punya masalah, yo piye caranya digeber terus, ngono lho, supaya rampung masalah itu. Jangan wis ben lho, anakku ora gelem ngaji, wis piye meneh kandhane ngeyel ya wis. Lah saiki wis tegel ngono, wis nek nyemplung neraka anakmu pokoke tegel. Ngono ki lho. Aja main-main lho. Misalnya itu lho. Nek guru-guruku yang ngajari ngono kuwi nek wong tuaku ngono kuwi nek mbuh nek wong tuamu nek gurumu nek guru kula jenengan ya Pak. Lah nek aku yang mulang kok ngene iki ya berarti kira manut. Aku ndak pernah ada masalah kok tidak berusaha saya selesaikan itu. Gulung komeng atau bicarane disedekah ora anu ya ditahajuti diopo. Nek perlu bengi-bengi ya. Anake misalnya nakal no anake pas mangap no sok uyah apa piye. Kasarane ngono ki lho. Budidaya bener. Tak pasrah Gusti Allah kok Pak. Gusti Allah itu gak kuat apa kuwi jenenge kegiatane akeh ngurusi dapurmu guyone iki ngono kuwi lho. Ya Allah itu menyuruh kita berbuat ya. Fa'mal fakulun muyassarun lima khuliqallah, berbuatlah kamu. Semuanya nanti akan digiring menuju ketetapan Allah. Tapi kalau kamu belum berbuat, kamu tidak boleh mengatakan saya pasrah kepada Allah, tidak. Gitu loh. Ora kaya nang surat Yasin wong kafir do sedekah mesake wong ora duwe kan. Len jawi nek pancen wong iki nek dasare arep mangan tak ya Gusti Allah ya diparing pangan. Nek wong do kere do reso mangane otake ya dikersake Gusti Allah ngono kan urusane Gusti. Ya ndak bisa begitu. Ndak bisa begitu. Kita itu selaku hamba, selaku kawulane Allah ya berbuat dan berbuat, berikhtiar dan berikhtiar. Benar loh? Nek saya begitu, nek mbuh nek kalian. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi kalau ada masalah itu jangan dileh-leh luweh, dibiarin, karena kalau membiarkan masalah itu sebenarnya seperti penyakit kanker itu berkembang biak dan pasti meledak nanti. Mana loh? Jadi kalau apapun kalau kita itu ada masalah, terutama dengan keluarga kita masing-masing, anak istri, ngono ki aja menyerah ngono lho. Anak kon ngaji ra gelem menyerah. Bojo kandhani ngeyel menyerah. Ngono lho. Jangan begitu. Loh, mungkin ini kalau santri mungkin pada lihat, kalau santri yang laconan tidak lihat. Alha itu pernah tak marahi loh, supaya dia takut karo aku. Oh, tak marahi, nangis seusia itu. Benar loh. Yang penting kan tidak dilakukan tindakan fisik. Saya mari biarkan dia nangis sampai kelaparan. Kemudian saya tolong lagi. Supaya membekas dalam jiwanya. Bahwa aku ke orang tuanya. Selama dia belum akal balik, dia harus dalam kendali saya. Kullu mauludun ngalal fitrah. Karena itu kan Nabi. Semua bayi yang lahir itu ada di atas fitrah. Islam baik. Wali acaranya anu menjadi Yahudi apa Nasrani apa gento apa bajingan apa munyuk ki wong tuane kuwi. Itu yang bilang Nabi itu. Ana lho. Jadi kalau anakmu tadi gento, rasanya lagi anakmu, dapurmu yang tak salah. Ana lho. Jadi jangan main-main. Ini penting ini. Iko cardana apa aja? Enggak kayak. Nah, anak istri itu tanggung jawab suami, tanggung jawab ayah. Mana loh? Jadi saya tidak mau ada orang Islam itu leh-leh luweh. Karena sudah terlalu sering saya lihat kayak begitu. Sejak kecil saya melihat itu. Ada laki-laki ahli masjid, tukang ke masjid, tukang mujahadah, tukang ngaji. Istrinya enggak karu-karuan dibiarin. Ya neraka semuanya itu. Ora mung wis ben bojone nyemplung toko sing wedok sing lanang swargane mbahne apa. Sing lanang tanggung jawab tidak pernah mendidik sama perempuannya kok gimana sih? Ya. Wah nek kula didik ya ora iso tenan e. Ayo dijolke nang toko WS apa DM. Ono ta? Ono ra DM ini menyediakan tukar tambah ra. Itu loh. Oh lebih kacau lagi kalau yang mengelola itu perempuan. Wah Pak Ki, bapak ini bocah-bocah ini jangan raiso diatur, raiso ditata gini. Oh itu lebih parah meneh kuwi ya toh. Lebih parah meneh kuwi. Lah ngopo anu, bapak ini bocah-bocah ini cok gini cok rasalah cok anu wis ngeri meneh kuwi. Gitu. Dan masalah-masalah keluarga itu bukan masalah yang memalukan untuk kita diskusikan. Gitu loh. Tidak memalukan untuk diceritakan. Tapi ya ceritakan kepada orang yang kira-kira bisa memberi saran. Jangan kamu cerita kepada orang yang sama-sama masalahnya. Nah, apa jenenge watak dasar manusia yang keliru? Itu biasanya orang itu mencari kawan senasib. Podo-podole cilaka itu loh. Ya ora rampung no. Misalnya kaca duwe anak ngeyel banget kandhani ranggugu. Kan kudune kaca iki mencari orang yang bisa memberi masukan bagaimana menangani anak. Orang yang biasa nih kecenderungannya itu. Kaca golek uang sing padha masalah, misalnya kowi yo anak yo ngeyel, yo reso nangani. Dadi wong loro iki curhat-curhatan. Padha le gombes iki. Misale ngono lho. Ya ora rampung nek kok ngono kuwi. Nah, itu lho. Isine nek cerita karo sapa kuwi jenenge kowi kan padha-padha anake kurang ajar, anake kurang ajar. Tos ketemu ngono ta. Ya ora rampung kuwi wong padha manusia gagal. Manusia gagal bertemu manusia gagal, gagal kuadrat. Nyeleh nyemplung neraka ndasik kuwi. Anu ta misale. Iki mengko contoh lho, Cok. Ora terjadi bener wong kowe ya bojo ya urung, anak ya urung ngono. Kowi bojo ya urung, anak ya urung, nyambut gawe mah metu, kayak ngopo. Ya karang santri mukem ki aneh-aneh. Dudu santri mukem do kekabiak golek gawean, nek santri mukem ki wis kelakuane ngono ki ndek gawean tetapi mah metu. Ya maklum. Sing ditiru Pak Kiai. Pak Kiai kan nyambut gawe. Yo ora ngerti kowe aku nyambut gawe di alam gaib.
Bismillahirrahmanirrahim. Itu loh. Jadi kalau ada masalah, lah salah satunya karena kita topiknya tentang sodako, selesaikan dengan sodako. Sampai kapan? Ya sampai habis-habisan. Nonton Facebook ada yang tanya, Pak Kiai mau tanya, sabar itu batasnya sampai kapan atau bagaimana atau gimana? Sabar itu batasnya sampai modar. Sabar kok sampai kapan? Sabar itu ada batasnya. Salah itu sabar itu sampai mati. Sabar taat kepada Allah, sabar menjauhi larangan Allah, sabar dalam iman dan Islam, sabar dalam menjadi penuntut ilmu. Kan butuh sabar kabeh kuwi. Ora sabar terus ra ngaji kan ngono ta? Wis sabar dadi santrine kiye sing cerewet. Ah ngono ta? Donek-onek wae ngono. Sabare tambah, Pak. Sabar dadi santrine kiye cerewet. Oh ya. Nantang kowe ya Le. Ya, karena saya itu mau semua itu selesai. Orang itu tidak akan mungkin bisa dekat kepada Allah kalau anaknya kurang ajar, istrinya kurang ajar, atau sebaliknya. Itu loh. Lihat semua waliullah itu, beres semua itu. Mana loh? Apa itu jenenge? Apa ini? Margi nesu ya iki. Coba perhatikan itu, Rasulullah bersabda, ibda binafsik. Ya itu? Jagalah dirimu apa? Ku anfusakum wa ahlikum. Mana itu tuh? Jangan berusaha kamu mengatasi persoalan masyarakat kalau keluargamu sendiri nggak beres. Apa gunanya kamu ngurusi masyarakat kalau keluargamu sendiri nggak beres? Masyarakat pertama itu adalah keluargamu itu. Betul loh? Yang namanya keluarga ya apa? Ya terdiri dari suami, istri, anak. Mbah canggah barang rasa detong kuwi ya ta. Keluargaku satu, suami, istri, anak, suami aku, istri, istriku, anakku. Kemudian cucunya anakku, istrinya anakku, suaminya anakku, wis beda meneh kuwi. Keluarga iya keluarga inti ya suami, istri, anak, titik. Itu yang menjadi tanggung jawab. Betul, yang menjadi tanggung jawab. Heran saya itu sekarang itu. Masalah iki santri, nek dudu santri we anake do kurang ajar ki dinengke wae iki ra apa lho, nek santri kok anake kurang ajar dinengke wae iki ya heran saya. Kudu ngundang Marakarma ya ta. Heran. Gitu loh, jadi jangan cuek dengan masalah itu. Nek aku ngono ngatasi masalahnya ngono kuwi. Biyen awal-awal aku menikah, ibuku baru saja menjanda, adik-adikku masih kecil. Yo piye carane semua ngatasi masalah ngantek bodol rambutku tiap bangun tidur itu apa ki jenenge neng bantal ki ana bodolan rambutku ki lho. Biyen rambutku ki nek mung karo sing tawa clear kae saya apik rambutku to. Gara-gara ngurusi keluarga bodol kabeh to. Saiki kari telu lho to. Le budidaya, le ngudi, le prihatin ngono lho. Ora cuek-cuekan, ora santai-santainan. Ya, Mbah Kantar itu mungkin bisa ditanya itu. Aku sedikit melihat prihatinku piye. Ngono lho. Zaman aku melu Mbah Kantar itu piye le keprihatin. Ngono ta? Aja cuek-cuekan lho, anake bojone diurus tenan. Dari segi apapun. Dari segi agama maupun dari segi dunia, dari segi akhirat maupun dari segi dunia, ngono lho. Carane ngono kuwi, nek kita mau menjadi bertanggung jawab loh. Ini ora tanggung jawab ya ora apa-apa. Nah, saiki aku turu-turu ya karena menurutku belum ada masalah yang gawat-gawat amat. Amat tak takoni ya ora gawat. Gawat amat mboten, oh ya wis. Tak tinggal turu ora apa-apa. Tapi kalau ada masalah gawat ya ora turu aku 24 jam. Bukan hanya sehari 2 hari, bisa berminggu-minggu. Ngono lho. Ngono kuwi carane. Hasilnya pasrah karo Allah. Kalau sudah begitu, pasrah kepada Allah itu pasrahnya benar dan Allah pasti memberi surprise. Gitu loh. Pasti memberi surprise. Harapan kita, ekspektasi kita masalah itu selesai 10 masalah, nah ternyata oleh Allah
Dikasih bonus bukan hanya 10 masalah itu yang selesai. Masalah-masalah lain juga ikut selesai. Masih diberi anugerah-anugerah yang lain. Itu kalau kita bermujahadah, bersungguh-sungguh, berjihad. Nah, loh. Jihad itu ngono kuwi, bersungguh-sungguh. Kalau ada masalah diatasi. Kuwi jenenge jihad. Jojo sing melu ISIS kae. Daftar melu ISIS pergi ning Suriah. Bul bojone we kaliren. Bojone we ramanut jihad macam apa itu? Mbok jihad pada istrinya itu. Mujahadah ya ngono kuwi. Rokok, saiki apa wis engko bengi ya majelis mujahadah, isine maca Fatihah ping 120. Seberapa berat sih maca Fatihah ping 120? Ini nek ngatasi anak nakal, bojo nakal. Nek bojo nakal kesane mesum ya. Bojo ramanut misalnya. Wah itu marake rambut bodol tenan. Nek maca Fatihah ping 120 ya rambut siji ora bodol kuwi. Artinya pelaksanaannya tidak berat. Nek tidak berat berarti pahalanya tidak banyak. Gitu. Karena ibadah itu seberapa besar pahalanya, ya seberapa berat melaksanakannya, memperjuangkannya. Makin berat memperjuangkan, melaksanakan, mengusahakan, ya makin besar pahalanya. No. Dan kewajiban orang Islam sekali lagi hidup tertib, hidup tentram, hidup bahagia, hidup terpimpin. Nah, itu bukan hidup ngawur, bukan hidup sesuka sendiri, bukan hidup cuek-cuekan, dan seterusnya. Bukan hidup resah, gelisah, susah, bukan. Dan tentram, kebahagiaan, kesejahteraan, macam-macam itu adanya pada takwa. Nah oleh karena itu kita harus memastikan bahwa keluarga kita itu piye carane ya aja banget-banget lah le ora takwa, nah lho. Artinya nek ketok masalah kuwi masalah lah nek nggon agama ya diselesaikan. Jangan dibiarkan. Piye carane, dan jangan malu untuk bertanya kepada orang yang kira-kira bisa memberi solusi. Isin aku nek nyeritake tentang anakku sing kurang ajar. Lho kok isin iki piye? Apa nek kowe isin ngono njur anakmu dadi apik napa? Ra ya ora. Masake kurang ajar. Ana ta? Nek tok anakmu tok didiskusikan dengan orang lain sehingga seluruh dunia mah krungu. Mungkin termasuk anakmu ya krungu. Mah anakmu ya melu diskusi sisan. Lha ta? Rampung masalah ya ta. Si Dadam itu anak jenenge Budi gitu. Budi kurang ajare pol, Dadam ngajak diskusi sapa-sapa. Akhirnya semua orang mendiskusikan Budi. Termasuk si Budi we melu diskusi. Berarti rampung toh? Lah kira kowe tau Bud. Oh iya, ayo wis rampung. Lho. Tapi nek nggo si deman didelekke masalah disembunyikan, ndak selesai. Ngono lho. Kowe luwih penting isin ro Gusti Allah apa luwih penting isin ro makhluk? Nah nek kowe isin ro makhluk, masalah itu tidak selesai. Mosok kowe ra isin ro Gusti Allah? Gusti Allah mirsani terus Maha midanget, maha mirsani, maha ngudaneni. Ya ta? Merasakan Gusti Allah lah malaikat lah. Malaikat yo mirsani terus Ora usah tekan malaikat lah, mbah-mbahmu sing ning alam kubur, doroh kabeh ro dapurmu. Nek ngerti, nek kowe bikin masalah ora isen ro mbahmu wis ben simbayang modare. Nek kowe ngono ya wis, ta. Ra isen ro malaikat. Malaikat yo luweh. Ayo wis ro Gusti Allah. Pokoke iso luweh. Itu loh. Jadi ngono kuwi lah. Meskipun tidak semua hal harus kita rapi jalikan, ndak. Kesalahan sedikit-sedikit anak istri itu ya biasa. Kalau perlu kita pura-pura nggak tahu, mana loh. Kalau ini didiskusikan kok malah jadi masalah lebih besar ini, malah menghantam persoalan, mendatangkan persoalan lain ini. Nah, jangan. Tetapi nek iki masalah krusial ya apa? Penting, ya diselesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagi saya itu enggak keren jadi presiden, jadi misalnya gubernur, jadi bupati. Yang keren itu jadi pemimpin yang benar. Dan pemimpin yang benar itu dimulai dari kalau laki-laki yang memimpin anak istri, kalau istri yang memimpin anak-anak, kalau anak-anak yang memimpin adik-adiknya, kan ngono tuh. Dimulai dari situ.
Mbok presiden nek ro sing wedok wedi ya ora ana bijine belas kuwi. Gubernur kan nek ro anake kalah ya ora iso ngatur anake ya. Lah mbok dhek entuk penghargaan dunia internasional sebagai tokoh majalah Time, majalah Tempe, majalah wis luweh kabeh ming telek kuwi. Ngatasi anaknya aja nggak bisa. Anak kurang ajar terlibat narkoba misalnya. Pemimpin macam apa itu? Ada memimpin hal yang pertama yang sangat wajib aja nggak bisa, nggak becus. Nggak ada nilainya menjadi presiden, menjadi panglima ABRI. Anaknya kurang ajar karo anaknya diketake, le mbok menyang sekolah ngopo kuwi? Ngono. Ya wis ora apa-apa. Panglima misale ngono kuwi. Kepanglima ABRIannya itu nggak ada harganya sama sekali. Nemung dadi komandan Hansip RT to. Nek ero anake Pak, ngono anake ya ndeng Pak manut. Ha iki Hansip top kuwi komandan Hansip top. Lebih hebat daripada Panglima ABRI sing ditantang Abu Jandal. Kan YouTube kan ditantang Abu Jandal. Walah ndal. Nek nantang ya wagu nek nantang tinju ngono rada wangun. Ayo mari di tempat yang netral rada wangun ya. Tempat netral apa nantang engkol ngono. Engkol ngerti ta? Panco. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mari kita benahi. Ini kan bukan hanya untuk kalian toh, karena kita disebar nang YouTube lah. YouTube ya oke ndonte masalah ya toh. Nang Forset ya oke yang masalah. Sing do inbox nang Messenger ku ya oke. Nek saiki iki masalahe ya apa-apa iki mbuh ya. Wa fi riyadin nadrati dan seterusnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.